Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 di kelas 2023D ingin mempresentasikan final project kami, yaitu prediksi curah hujan berdasarkan kondisi cuaca di Australia, yang beranggotakan ada Faisal Bayu Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 092, ada Tarisa Duta Abadi dengan 3 digit NIM terakhir 134, dan ada Nova Nazara Zarani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Baik, di sini ada diagram alur dari pengerjaan proyek kami yang dimulai dari data exploration untuk memahami struktur distribusi dan pola diikuti dengan pengisian data kosong dan penanganan outlier untuk memastikan data bersih dan siap digunakan. Setelah itu, data kategorikal dikonvensi menjadi bentuk numerik melalui encoding dan fitur yang paling relevan dan dipilih untuk mengurangi kompleksitas serta meningkatkan performa model. Lalu, data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji untuk membangun dan mengevaluasi model klasifikasi. Jika terdapat ketidakseimbangan kelas, metode SMOOT digunakan untuk menyeimbangkan data dengan membuat sampel sintetis untuk kelas minoritas. Selanjutnya, mode klasifikasi dipilih, dilatih menggunakan data latih, dan dievaluasi menggunakan metrik tertentu pada data uji. Proses berakhir setelah model terlatih siap digunakan untuk prediksi atau implementasi. Di sini ada dataset yang kami miliki, yaitu awalnya ada 23 kolom dan 99.516 entry dengan informasi yang relevan untuk analisis cuaca. Berikut adalah temuan awal berdasarkan eksplorasi data. Yang pertama ada distribusi fitur, kedua ada nilai kosong, ketiga ada outlier, yang keempat ada fitur kategorikal, dan yang kelima ada ketidakseimbangan data. Pada distribusi fitur dalam tahap eksplorasi data, dilakukan untuk memahami distribusi fitur data dalam dataset yang divisualisasikan melalui gambar di samping. Fitur seperti suhu minimum dan maksimum menunjukkan distribusi mendekati normal, sementara fitur seperti curah hujan dan penguapan memiliki distribusi miring dengan keberadaan outlier. Analisis ini membantu mengidentifikasi kebutuhan langkah lanjutan seperti menangani outlier, mengisi data kosong, dan menyeimbangkan kelas untuk persiapan tahap berikutnya. Ini untuk pengisian data kosong, misi value diisi dengan modus untuk data kategorikal dan rata-rata untuk data numerik guna menjaga konsistensi distribusi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada replacing outlier. Di sini yang sebelah kiri itu sebelum penanganan outlier, yaitu rainfall-nya melebihi dari target kami. Setelah penanganan outlier itu lebih berkurang, yaitu 144. Next. Untuk categorical data encoding, proses ini menggunakan label encoder untuk mengubah kategori menjadi nilai numerik unik sehingga data dapat diproses oleh model algoritma. Next. Untuk fitur selection-nya, kami menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap performa model. Metode ini dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, semua fitur digunakan tanpa seleksi meskipun tingkat kepentingannya dihitung. Pada tahap kedua, 5 fitur teratas dipilih berdasarkan nilai fitur importance yang dihitung menggunakan model random forest. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian dibandingkan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah fitur terhadap performa model. Dari awal ya. Selanjutnya, untuk fitur on-patent yang pertama, kami menggunakan semua fitur dan di sebelah kanan itu ada nilai-nilai dari fiturnya. Yang kedua, kami menggunakan hanya 5 fitur important saja yang paling teratas, yakni ada rainfall, humidity 3 PM, 9 PM, min time, dan pressure
9 a.m. Dan itu adalah fitur important yang kami pilih. Oke, baik. Selanjutnya untuk output yang diperoleh akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk output yang diperoleh, proses pertama-pertama dimulai dengan trend test split, data menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Setelah pembagian data, lalu diterapkan teknik SMOTE untuk menangani ketidakseimbangan kelas data dalam dataset. Lalu selanjutnya, evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja model SVM, KNN, dan Random Forest yang dilakukan 2 kali. Kemudian evaluasi ini mencakup visualisasi confusion matrix dan akurasi model. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing model bekerja dalam memprediksi kelas dan seberapa baik model ini mengklasifikasikan data yang ada. Dengan demikian, tahapan evaluasi ini memberikan gambar yang jelas mengenai performa model yang telah diterapkan. Next. Berikut adalah distribusi data sebelum dilakukannya SMOTE dan setelah dilakukan SMOTE. Bisa terlihat bahwa ada ketidakseimbangan data antara label 0 dan label 1. Maka setelah diterapkan SMOTE, datanya menjadi seimbang yaitu sebanyak 62.064 data. Lalu untuk hasil tahap pertama ini kami menerapkan fitur importance tahap pertama, di mana bisa dilihat bahwa precision, recall, dan F1 score, lalu akurasinya untuk KNN berada di angka 0,79, untuk precision, recall 0,72, F1 score 0,74, akurasinya 0,72. Lalu untuk SVM dan Random Forest, ini kebanyakan sama yaitu 0,99, di mana model ini sudah baik baik me- menggunakan semua fitur ataupun nanti dipilih dengan menggunakan 5 fitur importance. Next. Lalu ini hasil tahap 2 bisa terlihat untuk model KNN terdapat peningkatan yang signifikan yang yang tadi angkanya cuma 0,7 menjadi 0,91, recallnya 0,90, F1 score-nya 0,91 dan akurasinya 0,90. Untuk SVM dan Random Forest sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi perubahan bisa dilihat nanti di precision kelas masing-masing kelasnya, yaitu masing-masing kelas label 0 dan label 1. Next. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini menunjukkan bahwa Random Forest adalah model terbaik dalam prediksi dan klasifikasi, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas dengan precision dan recall yang sangat tinggi dan konsisten. Meskipun KNN mengalami peningkatan performa yang signifikan setelah seleksi fitur dan SVM menunjukkan akurasi yang tinggi, Random Forest ini tetap unggul dengan akurasi dan kemampuan klasifikasi yang lebih baik di kedua skenario, menjadikannya model yang paling baik dalam proyek ini. Ini untuk kontribusi masing-masing kelompok kami. Next. Sekian video presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.